Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di iNews NTB. Pengrajin tenun Sukarara Lombok mulai bangkit setelah 2 tahun sepi pembeli akibat merebaknya COVID-19. Dampak pandemi COVID-19 selama 2 tahun terakhir ini melumpuhkan sektor perekonomian masyarakat, termasuk perajin tenun di Desa Sukarara, Kabupaten Lombok Tengah akibat sepinya pembeli. Warga di Desa Sukarara berprofesi sebagai perajin tenun Lombok dan hasil kerajinan tenun langsung dijual di rumah mereka dan wisatawan dapat melihat langsung perajin tenun. Setelah pemerintah melakukan kelonggaran pandemi ke endemi, sektor ekonomi mulai bangkit dan perajin tenun di Desa Sukarara mulai merasakan dampaknya. Omset mereka meningkat dari penjualan kain tenun Lombok. Seorang pengrajin tenun Lombok menegaskan kini setelah endemi COVID-19, omsetnya mulai meningkat hingga 100% jika dibandingkan dengan masa pandemi COVID-19. Ada nggak peningkatan penjualan setelah pandemi? Ada sekarang. Berapa kira-kira? Setelah pandemi sekitar 1 juta lah. Kadang-kadang enggak setiap hari. Sekali 1 minggu ada 1 juta. Kalau dulu sebelum COVID itu Enggak ada sama sekali, enggak ada. Hasil kerajinan tenun Lombok Desa Sukarara diminati wisman dan domestik. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, jika Anda berlibur ke Pulau Lombok, jangan lupa mampir ke Desa Wisata Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Lombok Timur. Desa ini menyimpan pesona alam yang indah dan kearifan lokal unik menjadi daya tarik para wisatawan. Desa Kembang Kuning berada di Kecamatan Sikur, Lombok Timur, terletak di sebelah utara atau sekitar 14 km dari pusat kota kabupaten. Desa ini pernah didaulat menjadi desa wisata terbaik di NTB karena selalu ramai dikunjungi wisatawan. Desa Kembang Kuning menyimpan pesona alam yang indah, mulai dari air terjun hingga hamparan sawah yang terbentang luas. Objek wisata ini menjadi favorit wisatawan selain wisata budaya dengan kearifan lokal masyarakat Sasak yang masih melekat. Wisatawan yang berkunjung bisa melihat lebih dekat kebiasaan masyarakat setempat. Banyak inovasi yang dilakukan pelaku wisata di desa ini untuk menarik wisatawan. Misalnya wisatawan bisa terlibat langsung membuat kopi bubuk dan minyak goreng ala masyarakat pedesaan. Beragam jenis kerajinan yang terbuat dari bahan lokal dan sampah. Partisipasi masyarakat dan pelaku wisata di desa ini terbilang tinggi dalam mengembangkan pariwisata. Sektor ini diyakini bisa memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. Karena itu pemerintah desa terus berupaya memfasilitasi berbagai kebutuhan dalam mengembangkan sektor ini. Di desa ini pula wisatawan tidak perlu menginap jauh ke kota. Ada banyak homestay yang dibangun warga sendiri. Penginapan bermunculan sepanjang jalan dari arah desa Tete Batu hingga desa Jeruk Manis yang bertetangga dengan desa Kembang Kuning. Selain homestay milik warga, pemerintah desa setempat pun punya penginapan yang cukup berkelas. Fasilitasnya terbilang istimewa, ditambah pemandangan alam yang asri. Homestay ini dikelola oleh BUMDes setempat. Desa Kembang Kuning adalah termasuk desa wisata. Desa wisata itu sebabnya kami galakkan untuk pembangunan homestay karena kami lihat sarana dan prasarana untuk penginapan tamu yang berkunjung ke desa masih minim. Itu sebabnya kami punya inisiatif untuk membangun homestay dan tujuan lagi untuk membuka lapangan pekerjaan. Nah, bagi Anda yang ingin berlibur ke Pulau Lombok, tidak lengkap rasanya bila Anda belum menikmati pesona Desa Kembang Kuning. Dari Lombok Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda para pecinta trekking, Bukit Telaga di Sembalun, Lombok Timur menjadi wisata alternatif pendakian. Selain hamparan sawah dan luas, para pemandangan Gunung Rinjani yang menjulang tinggi akan memanjakan mata para wisatawan yang berkunjung ke tempat ini. Aktivitas mendaki gunung merupakan salah satu olahraga yang kini menjadi aktivitas wisata yang sangat populer.
Melewati medan terjal dan keluar dari zona nyaman menjadi cara terbaik buat menikmati keindahan alam. Bagi penikmat wisata trekking yang tidak terlalu kuat mendaki, Bukit Telaga di Desa Sembalun menjadi wisata alternatif pendakian yang sayang jika dilewati. Sekarang kita ada di mana? Kita udah ada di Bukit Telaga. Bukit Telaga. Ketinggiannya berapa MDPL ini? 1.500-an MDPL. 1.500-an. Hamparan sawah dan hijaunya rerumputan Balukisan ini menemani perjalanan menuju puncak. Ya Allah, itu jalanan di bawah, Tedikers. Sempit banget, terus kanan kiri tuh semak-semak. Masih jauh nggak sih, Mas? Bentar lagi. Bentar lagi. Ngapain tuh bawa minuman? Mau bikin ini, liker apa mocktail? Enggak, ngasih sesuatu ntar. Mau ngasih sesuatu? Yaudah sini, boleh minum nggak? Enggak. Hah, nggak boleh? Soalnya ini air garam. Air garam? Buat apaan? Nanti dah. Ya udah deh. Kita lihat aja. Gue bikin penasaran aja deh. Kita mau ngikut aja sama kuncen di sini. Ya udah kita ikut yuk. Yuk. Bukit Telaga bagi masyarakat setempat merupakan bukit yang strategis, terutama oleh para gembala dijadikan sebagai pusat pengendali dan pengontrol ternak-ternak mereka. Sapi-sapi biasanya digembalakan pada hamparan savana dan daun yang berada tepat di bawah bukit ini di sebelah baratnya. Jadi mereka ini memang sering dikasih garam sama yang punya untuk menjaga Biar mereka nggak jadi liar. biar mereka nggak jadi liar. Setelah cukup puas bermain dengan kumpulan sapi, jangan lupa meneruskan perjalanan ke puncak ya. Sampai di puncak, kita tak akan pernah bosan memandangi sekeliling Bukit Telaga. Hamparan sawah nan luas, pemandangan Gunung Rinjani yang menjulang tinggi akan memanjakan mata para wisatawan yang berkunjung ke tempat ini. Berdiri di atas Bukit Telaga membuat kita akan terasa sangat dekat dengan Gunung Rinjani. Ya, karena memang bukit ini sebenarnya menyatu dengan Gunung Rinjani dan hanya dibatasi oleh hutan juga semak belukar. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB edisi hari ini. Saya Rida Patiroy, mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol COVID-19 dan sampai jumpa.